Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Puspitasari dengan NPM 1901011149 dari kelas PIC semester 3. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Mengenal Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya merupakan nilai-nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir serta dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. 2. Nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran punya banyak nama. 1. Al-Kitab, 2. Al-Furqan, 3. Al-Zikr, dan 4. Al-Mushaf. 3. Sifat-sifat Al-Quran. 1. Sifat Al-Burhan, yang artinya bukti kebenaran, dan Nur Mubin atau cahaya yang terang. 2. Sifat Asyifa atau obat, dan Ar-Rahman, kasih sayang. 3. Sifat Al-Hudan atau petunjuk. 4. Sifat Mau'uzah atau nasihat. 4. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dalil tentang diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ada pada Quran Surat Al-Isra ayat 106, yang artinya, Al-Quran telah kami turunkan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Pada ayat ini, Allah menjelaskan tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya, karena kitab sebelumnya diturunkan secara langsung. Hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah 1. Menetapkan hati Rasulullah SAW. Hal ini ditujukan supaya hati Rasulullah SAW menjadi tenang, kuat, dan teguh, terutama bila ada masalah-masalah, dan Al-Quran diturunkan supaya menjadi penenangnya. 2. Sebagai bantahan terhadap syubhat-syubhat kaum musyrikin. 3. Supaya manusia mudah untuk memahaminya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. 4. Menyemangati hati manusia untuk menerima dan mengamalkannya. 5. Sebagai jawaban atas masalah-masalah baru yang datang silih berganti. 5. Pengumpulan Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran belumlah dibukukan. Al-Quran masih ditulis pada berbagai macam benda, misalnya pelepah kurma, kayu, batu, kulit hewan, dan yang lainnya. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa awal kepemimpinannya, banyak kelompok yang membangkang dan menolak membayar zakat, serta ada juga kelompok nabi palsu, contohnya Yamamah, dan juga banyak kelompok-kelompok yang murtad atau kembali kepada kejahiliahan. Abu Bakar mengambil langkah militer, yaitu dengan cara memeranginya. Dan terjadilah perang besar, yaitu Perang Yamamah, di mana perang ini banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar Asy-Syiddiq supaya membukukan Al-Quran menjadi mushaf atau kitab. Walaupun pada awalnya ide ini tidak disetujui oleh Abu Bakar dan Zaid bin Tsabit, namun selanjutnya ide ini disetujui dan dilakukan pembukaan Al-Quran, yang timnya diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah menyebar luas sampai di wilayah non-Arab, sehingga muncullah masalah-masalah baru, yaitu perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Dan hal ini dapat menyebabkan perpecahan umat. Kemudian, Hudzaifah bin Yaman memutuskan untuk menemui Utsman bin Affan untuk menyampaikan masalah tersebut, sehingga Utsman bin Affan meminta Al-Quran yang dibukukan pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq dahulu. Yang selanjutnya akan dilakukan penyalinan dan penggandaan teks Al-Quran. Penggandaan ini ditulis dengan bahasa Quraisy.
berguna untuk mengakomodir perbedaan bacaan Al-Quran. Mushaf ini kemudian dinamakan menjadi Mushaf Utsmani yang digandakan menjadi 7 bagian, yang 6 bagian disebarkan di berbagai wilayah seperti Syam, Basrah, Kufah, Mekah, Basrai, dan Yaman. Sedangkan yang satu salinan dipegang oleh khalifah sendiri dan kemudian dinamakan Mushaf Al-Imam. Sedangkan mushaf-mushaf lain selain dari Mushaf Utsmani ini dilakukan pembakaran supaya tidak terjadi perselisihan kembali dalam bacaan-bacaan Al-Quran serta digunakan untuk menghindari adanya bacaan-bacaan lain selain bacaan Al-Quran yang telah ditulis di masa Abu Bakar terdahulu. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.